Katolik RI Cabang Maria Kusuma Karmel Meruya. Yang terhormat Ibu Ketua, Wakil Ketua Ranting yang berada di bawah naungan Wanita Katolik RI Cabang Maria Kusuma Karmel Meruya, dan yang terkasih Ibu Ketua, Wakil Ketua, serta segenap anggota Wanita Katolik RI Ranting Lukas. Terima kasih telah hadir memenuhi undangan kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Bapa di surga, karena atas perkenanannya, maka pada hari ini, Kamis 19 Mei 2022, kita dapat menyelenggarakan misa syukur dan pelantikan Dewan Pengurus Wanita Katolik RI Ranting Lukas, masa bakti 2022-2025, yang akan dipimpin oleh Romo Yosef Arnaldus Devanto Okam, dengan susunan acara sebagai berikut. Misa syukur dan pelantikan. Setelah homili, kita akan mengikuti pelantikan Dewan Pengurus Ranting Lukas dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wanita Katolik RI Ranting Lukas dengan urutan sebagai berikut. 1. Pembacaan surat keputusan pengangkatan dan susunan pengurus. 2. Pembacaan naskah pelantikan. 3. Pembacaan janji pengurus. Romo memberikan berkat kepada semua pengurus. Menyanyikan Mas Wanita Katolik RI Republik Indonesia. Misa dilanjutkan sampai selesai. Sambutan-sambutan. 1. Sambutan dari Ketua Wanita Katolik RI Ranting Lukas, Ibu Damiana Sri Utami Puji Astuti. Ketua Wanita Katolik RI Cabang Maria Kusuma Karmel Meruya, Ibu Arhangela Nelly Ponto. Koordinator atau Ketua Wilayah Lukas, Bapak Mario Herbani. Romo Kepala Paroki Meruya, Gereja Maria Kusuma Karmel, Romo Yosef Arnoldus Devanto Okarem. Foto bersama. Khusus untuk anggota Ranting Lukas, akan ada pengundian arisan dan kebersamaan. Demikianlah susunan acara kita pada pagi hari ini. Kini, marilah kita siapkan diri kita untuk mengikuti misa syukur dan pelantikan dipimpin oleh Romo Yosef Arnoldus Devanto Okarem. Diawali dengan lagu pembuka dengan gembira. Kepada Ibu Ani, kami persilakan untuk share skrip. Tuhan, dalam Kristus jadi satu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah di awal perayaan ini, Ibu-ibu WKRI Ranting Lukas, kita mempersiapkan diri, terutama dengan menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, agar kita layak merayakan perayaan suci ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau menghendaki semua orang mengalami kasih-Mu. Semoga semua bangsa bisa hidup bersama, membangun persaudaraan yang semakin kokoh, sehingga semua orang mengalami kedamaian. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diku dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 15. Para rasul dan penatua-penatua jemaat di Yerusalem bersidang membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul dan penatua-penatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga.
Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang dari Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, Saudari dan Saudara teristimewa, para pengurus WKRI Ranting Lukas dan ibu-ibu WKRI Ranting Lukas yang kami kasihi, selamat pagi dan salam sukacita untuk kita semua. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa Allah menghendaki kita semua untuk selamat atau diselamatkan. Artinya inilah sifat Allah yang senantiasa Maha Penyayang, Maha Kasih, Maha segala yang baik darinya. Ia ingin supaya setiap pengikutnya harus sukacita, harus berada di dalam zona nyaman baik. Maka dalam bacaan Kisah Para Rasul tadi telah menegaskan kepada kita bahwa Allah menghendaki agar segala bangsa mendengarkan Injil dan percaya kepadanya. Ia menghendaki agar semua orang percaya dan mendengarkan kabar sukacita, dan itu dalam Mazmur 96 ayat 10 pun ditegaskan kembali kepada seluruh bangsa bahwa Tuhan itu Raja. Dengan demikian Allah yang adalah Raja menghendaki agar semua manusia mendapat keselamatan dalam namanya. Sekali lagi saya garis bawahi, Allah selalu menginginkan umatnya atau domba-dombanya selamat. Itu yang pertama. Maka ia nyatakan di dalam bacaan Injil tadi sungguh contoh konkret tentang putranya sendiri yang selalu setia dan taat pada perintah Allah. Bacaan Injil ini kembali mengingatkan kita memang agar saling mengasihi. Satu kalimat yang bagus, tinggallah di dalam kasih-Ku supaya sukacitamu menjadi penuh. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku. Untuk tinggal di dalam kasih syaratnya satu, taati perintah Bapa. Perintah apa? Mengasihi. Hari ini kita akan melaksanakan pelantikan Dewan Pengurus yang baru, maka nada dasar dalam kepengurusan baru ini harus selalu kita tidak boleh lepas dari bahwa keinginan tujuan kita semua dalam Dewan Kepengurusan ini akan baik, selamat, sukacita. Nah, itu yang penting. Karena kita tidak mau dalam kepengurusan baru lalu kita terasa terbebani atau merasa direpotkan atau merasa daripada saya tidak atau daripada tidak mau biar saya saja, tidak. Nah, itu motivasi perlu dimurnikan. Tetapi dalam kebersamaan itu harus kita punya tujuan yang sama, yakni semua harus sukacita dulu. Sepakat di awal, sehingga perjalanan selanjutnya itu bukan menjadi beban, tetapi menjadi sebuah tanggung jawab bersama. Kurangnya ini kurang kita bersama, lebihnya ini lebih kita bersama. Maka untuk tetap bertahan di dalam
organisasi yang sungguh membuat hidup dan sukacita. Memang di dalam organisasi kita juga harus taat pada aturan perintah-perintah yang sudah diberikan. Maka kita belajar dari semangat Yesus yang sangat taat dan setia pada perintah Bapa. Ia pun jalannya mulus melakukan dengan mengasihi. Mengasihi itu tanda awal dari orang ingin selamat. Nah, kalau dia tidak mau mengasihi, pasti dia tidak akan selamat. Karena ada dalam hatinya adalah iri, dengki, dusta, dan itu. Maka harapan di dalam kepengurusan baru ini jangan ada dusta di antara kita. Nah, itu yang penting. Tetapi ada kasih di antara kita, maka kita berjalan juga baik. Karena apa? Kemarin saya katakan juga dalam pelantikan di kepengurusan Dewan Ranting Area 1, bahwa hidup jayanya WKRI itu adalah penentu di kita di ranting. Cabang akan menjadi hidup apabila ranting lebih hidup. Apabila ranting ini kuat di akar rumput, ini akan menjadi tetap bertahan. Maka terima kasih kepada ibu-ibu yang telah bersedia untuk meneruskan karya dalam organisasi, karya kasih, karya kemanusiaan, dan karya amal apapun. Itu memang ini menjadi sebuah tanda pengutusan kita. Dengan semangat baru, kita maju bersama. Dalam kesulitan, saya yakin kita sudah melewati 2 tahun ini, itu pun kita bisa maju dengan kebersamaan. Bukan sendiri-sendiri kita akan tidak bisa. Oleh karena itu, mari ibu-ibu yang kami kasihi, yang telah mendedikasikan diri dengan penuh cinta, mari. Terimalah tanggung jawab ini sebagai tanggung jawab bersama dengan nada dasar. Taati perintah kasih seperti Bapa telah mengasihi Yesus, Yesus pun mengasihi kita, maka mari kita mengasihi sesama atau mengasihi Yesus dengan menjalankan tugas perutusan ini penuh sukacita, penuh kasih, sehingga nama kebersamaan dalam Dewan Ranting, Dewan Pengurus dan di Ranting Lukas ini menjadi tanda kesaksian yang istimewa bagi gereja, bagi keluarga, bagi organisasi, dan bagi siapa saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hadirin sekalian, marilah kita mengikuti pelantikan Dewan Pengurus Wanita Katolik Ranting Lukas Masa Bakti 2022-2025 yang akan dilakukan oleh pimpinan Dewan Pengurus Wanita Katolik RI Ranting Lukas. Kepada pimpinan Dewan Pengurus Ranting Lukas, kami persilakan. Surat Keputusan Nomor Skep 009 Surat Keputusan Skep 001 garing DPR Lukas Des Jakarta garing Romawi 5 tahun 2022 tentang pengangkatan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Ranting Lukas. Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Ranting Lukas. Menimbang 1. Bahwa eksistensi wanita Katolik Republik Indonesia dalam masyarakat dan gereja di Paroki Meruya, Gereja Maria Kusuma Karmel perlu dipertahankan. 2. Bahwa berdasarkan surat keputusan nomor Skep garing 009 garing DPC Des MKK Des JKT garing Romawi 4 2022
maka pimpinan terpilih perlu segera membentuk badan pengurus. 3. Bahwa perlu dikeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Ranting Lukas, agar dapat segera melaksanakan tugas dan kewajibannya. Mengingat 1. Anggaran Dasar Wanita Katolik Republik Indonesia, hasil Kongres 20 tahun 2018, bab 4 tentang organisasi, pasal 10 tentang kepengurusan, ayat 3 dan butir 4D. 2. Anggaran Rumah Tangga Wanita Katolik Republik Indonesia, hasil Kongres 20 tahun 2018, bab 4 tentang organisasi, pasal 9 tentang tugas, kewajiban, dan wewenang Dewan Pengurus Ranting, dan pasal 13 tentang pengurus lengkap, ayat 3. Memutuskan, pertama, mengangkat personalia yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, menugaskan kepada seluruh personalia masa bakti 2022 hingga 2025 untuk segera melaksanakan tugas dan kewajibannya bersama pimpinan Ranting Lukas di wilayah kerja Dewan Pengurus Ranting Lukas sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan rapat anggota Ranting Lukas pada 21 April 2022. Ketiga, menugaskan kepada seluruh personalia masa bakti tahun 2022 hingga 2025 untuk memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Lukas tentang 1. Pelaksanaan kegiatan, 2. Program kerja per tahun. Keempat, surat keputusan ini berlaku terhitung sejak mulai tanggal pelantikan pengurus dilaksanakan untuk 1 masa bakti, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Jakarta pada tanggal 19 Mei 2022, Dewan Pengurus Ranting Lukas, Ketuanya Ibu Damiana Sri Utami Puji Astuti. Selanjutnya kepada Ibu Uti kami persilakan. Naskah pelantikan pengurus wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Ranting Lukas. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih, saya, Damiana Sri Utami Puji Astuti, selaku Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Ranting Lukas, dengan ini melantik Natalia Jenny, Sekretaris 1. Teresia Kartika Ayu Kurniadi, Sekretaris 2. Evi Jatmiko, Bendahara 1. Maria Kusmiatun, Bendahara 2. Kristina Jorina Dewi, Ketua Bidang Organisasi. Teresia Maria Yulianti Sudiro, Anggota Bidang Organisasi. Maria Yosefin Aryani Wirawan, Anggota Bidang Organisasi. Verena Vicky Sulistyo, Ketua Bidang Kesejahteraan. Veronica Cutiana, Anggota Bidang Kesejahteraan. Luciana Risma,
anggota bidang kesejahteraan. Marta Taslim, anggota bidang kesejahteraan. Lili Kusuma Dewi, anggota bidang kesejahteraan. Paulina Yani Kurniawan, anggota bidang kesejahteraan. Teresia Yuniarti, anggota bidang kesejahteraan. Katarina Suryawati Suryadi, Ketua Bidang Pendidikan. Maria Patricia Resita Gunawan, anggota bidang kesejahteraan. 15. Teresia Yuniarti, anggota bidang kesejahteraan. Katarina Suryawati Suryadi, Ketua Bidang Pendidikan. Helena Teresia Ningsih, anggota Bidang Pendidikan. Ignacia Yulian, anggota Bidang Pendidikan. Maria Lucia Linda Sungkono, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat. Agustina Purwaningsih, anggota Bidang Hubungan Masyarakat. Teresia Yuniarti, anggota Bidang Humas Sektor D. Veronica Cutiana, anggota Bidang Humas Sektor D. Teresia Maria Yulianti Sudiro, anggota Bidang Humas Sektor E. Verena Vicky Sulistyo, anggota Bidang Humas Sektor F. Maria Josephine Aryani Wirawan, anggota Bidang Humas Sektor F. Patricia Lisa Pranata, anggota Bidang Humas Sektor G. Teresia Ningsih, anggota Bidang Humas Sektor H. Damiana Sri Utami Puji Astuti, anggota Bidang Humas Sektor I. Marta Taslim, anggota Bidang Humas Sektor J. Patricia Lisa Pranata, Ketua Bidang Usaha. Maria Frederica Farida Sungkono, anggota Bidang Usaha. Maria Rosa Lisda Sungkono, anggota Bidang Usaha. Teresia Heni Wijaya, anggota Bidang Usaha. Margareta Teti Handayani, anggota Bidang Usaha. Maria Teresia Lis Indrawati, anggota Bidang Usaha. Sebagai Pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Ranting Lukas untuk masa bakti kepengurusan
terhitung sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025. Semoga Tuhan memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas sesuai dengan janji pengurus yang akan kita ucapkan. Jakarta, 19 Mei 2022, Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Ranting Lukas, Ketua Damiana Sri Utami Puji Astuti. Silakan dilanjutkan kepada Ibu Eni untuk membacakan janji pengurus. Janji pengurus Wanita Katolik RI. Janji pengurus Wanita Katolik RI. Kami pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Ranting Lukas. Kami pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Ranting Lukas, Sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat. sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat. Berjanji untuk 1. Melaksanakan tugas kepengurusan Wanita Katolik Republik Indonesia menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan strategi kerja yang ditetapkan Kongres. Berjanji untuk 1. Melaksanakan tugas kepengurusan Wanita Katolik Republik Indonesia menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan strategi kerja yang ditetapkan Kongres. 2. Senantiasa berusaha membela harkat dan martabat manusia dan berusaha meningkatkan kualitas anggota, dilandasi nilai-nilai Injil dan ajaran sosial gereja. 2. Senantiasa berusaha membela harkat dan martabat manusia dan berusaha meningkatkan kualitas anggota, dilandasi nilai-nilai Injil dan ajaran sosial gereja. 3. Menjaga persatuan dan kerjasama di dalam maupun di luar organisasi sesuai kebijakan Wanita Katolik RI yang satu dengan penuh tanggung jawab. 3. Menjaga persatuan dan kerjasama di dalam maupun di luar organisasi sesuai kebijakan Wanita Katolik RI yang satu dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan memberkati kita sekalian dalam mewujudkan cita-cita Wanita Katolik Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan memberkati kita sekalian dalam mewujudkan cita-cita Wanita Katolik Republik Indonesia. Mohon kepada Romo Devanto untuk memberkati seluruh Dewan Pengurus Wanita Katolik Republik Indonesia Ranting Lukas. Kepada Romo kami persilakan. Atas nama Gereja Allah yang Kudus dan sebagai pejabat Gereja Maria Kusuma Karmel Paroki Meruya, moderator WKRI, kita bersama-sama memohon rahmat dan berkat Tuhan atas pengurusan baru yang telah berjanji untuk memberikan diri dalam pelayanan untuk organisasi, masyarakat, negara, dan gereja. Allah yang Maha Kuasa, limpahkanlah berkat dan rahmat bagi hamba-hambamu yang telah bersedia untuk tugas perutusan menjadi pelayan di dalam organisasi WKRI Ranting Lukas ini. Kami yakin dan percaya Engkau terus menyertai, membimbing dengan Roh Kudus-Mu sendiri, agar tugas pelayanan ini menjadi tanda kesaksian pelayanan kami di tengah masyarakat, gereja, dan bangsa. Maka limpahkanlah berkat-Mu dengan berkat surgawi dan duniawi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Devanto. Mari kita menyanyikan Maras WKRI, Maras Wanita Katolik Republik Indonesia.
Kepada Ibu Ani, silakan share screen. Bisa dilanjutkan. Ada doa umat enggak? Ada Romo. Baik, mari kita satukan semua doa kita bersama doa umat yang telah kita siapkan. Allah yang Maha Kuasa, sudi kiranya Engkau mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman. Bagi wanita Katolik RI Ranting Lukas, ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas terpilihnya pimpinan baru wanita Katolik RI Ranting Lukas untuk masa jabatan 2022-2025. Kiranya kasih karuniamu senantiasa menyertai perjalanan wanita Katolik Ranting Lukas sehingga berkenan kepadamu dan dapat memuliakan namamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pimpinan baru wanita Katolik RI Ranting Lukas, Ibu Damiana Sri Utami Pujiastuti, Ibu Erna Kumalasari, Ibu Eni Hendriani, beserta jajaran pengurus yang baru dilantik. Ya Bapa, karuniakanlah senantiasa hikmat dan bimbinganmu kepada para pengurus wanita Katolik Ranting Lukas, agar mampu melaksanakan tugas kepengurusan sesuai janji pengurus dengan penuh tanggung jawab, serta melayani dan berkarya bagi gereja, negara, masyarakat, dan keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Bagi kami semua para wanita Katolik Ranting Lukas, ya Bapa, biarlah kami boleh senantiasa tinggal di dalam firman-Mu, sehingga kami dapat membawa kasih dan damai sejahtera-Mu di dalam keluarga dan kepada sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua kaum wanita Katolik dimanapun, ya Bapa, anugerahkanlah kepada kami semangat bekerja sama
bergotong royong dan bergandengan tangan dengan siapapun, agar kami dapat mewujudkan gereja sebagai tanda kesaksian-Mu dalam masyarakat kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman. Sudi kiranya Engkau mengabulkannya dan kami yakin percaya Engkau senantiasa mendengarkan, sebab Dikaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ini mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita persembahkan niat, intensi doa, dan hidup kita bersama korban Kristus di altar suci. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu, dan mampukanlah kami, khususnya Wekari Ranting Lukas, menghidupi Injil Putramu, agar pantas mewartakannya kepada saudara-saudari kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Kita ikuti doa syukur agung yang kedua dengan anamnesis yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari dan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan
sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Berilah kami damai. Ibu bapak, saudari dan saudara, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari dan saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi sabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungiku sampai ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Kristus telah wafat untuk semua orang, agar mereka yang hidup bukan lagi hidup bagi dirinya sendiri, melainkan bagi Kristus yang telah wafat dan bangkit bagi mereka. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah memenuhi hati kami dengan Ekaristi ini. Teguhkanlah usaha kami, khususnya PKRI Ranting Lukas, dalam membagikan kasih bersama semua orang yang berkehendak baik, seraya menapaki peziaraan kami menuju hidup abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita akhiri dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Romo telah memimpin misa bagi kami semua. Hadirin sekalian, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Wanita Katolik RI Ranting Lukas, Ibu Damiana Sri Utami Puji Astuti. Kepada Ibu Uti, kami persilakan. Terima kasih, Bu Vero. Selamat siang kepada para hadirin. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah Bapa karena perkenannya maka acara ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada kami, terutama kepada yang terhormat Romo Devanto Okan, Ketua DPC MKK beserta jajarannya, Koordinator Wilayah Lukas, Bapak Mario Herbani, Ketua dan Wakil Ketua Ranting-Ranting yang berada di bawah koordinasi DPC MKK, segenap pengurus dan anggota WK Ranting Lukas, dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Ketua dan Wakil Ketua dan seluruh pengurus masa bakti 2018 sampai dengan 2022 yang telah mendedikasikan tenaga, pikiran, dan juga waktunya demi kemajuan WKRI Ranting Lukas. Kami juga berterima kasih kepada panitia yang telah bekerja bersama-sama dari RAR sampai dengan pelantikan hari ini, dan kami sangat sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja ibu-ibu panitia sekalian. Dan kepada seluruh pengurus masa bakti 2022 sampai 2025 ini, mari kita bersama-sama bekerja dengan sukacita, melaksanakan program kerja yang sesuai yang sudah ditetapkan dalam RAR tanggal 21 April yang lalu, untuk meneruskan apa yang telah dimulai oleh Ibu Yuliwit dan kawan-kawan 19 tahun yang lalu. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Uti. Sekarang kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Wanita Katolik RI Cabang Maria Kusuma Karmel Meruya, Ibu Arhangela Nelly Ponto. Kepada Ibu Nelly kami persilakan.
Terima kasih, Bu Vero. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Devanto yang sudah mempersembahkan misa pagi hari ini dan juga memberkati seluruh pengurus baru dari Ranting Lukas dan juga provisiat buat Ranting Lukas yang sudah pengurus-pengurusnya yang hari ini dilantik. Terima kasih juga karena sudah mau menjadi pengurus, sudah menerima perintah Bapak ya, seperti tadi Romo bilang, perintah mengasihi ya, untuk bekerja bersama-sama dengan penuh sukacita, bersama-sama bergandengan tangan, bekerja bersama dengan pimpinan-pimpinan Uti, Erna dan Erni. Jadi semoga bisa bekerja bersama-sama dengan penuh sukacita sehingga semuanya tidak menjadi beban ya, malahan menjadi sukacita dalam menjalani tugas perutusan. Saya nggak panjang-panjang, cuma kali ini saya ada sedikit untuk betulin ininya karena semua ketua ranting hadir. Jadi supaya nanti pelantikan-pelantikan yang akan datang atau RAR yang akan datang nggak salah. Jadi tadi sorry ya Vero ya dibetulin dikit ya. Iya. Vero tuh nyebutnya pimpinan Dewan Pengurus Wanita Katolik RI Ranting Lukas. Itu seharusnya pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Ranting Lukas. Ya, jadi jangan dibalik. Jangan Dewan Pengurus dulu. Jadi pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Ranting Lukas. Jadi kadang kita suka singkatkan, jadi pimpinan Wanita Katolik RI DPC MKK, gitu, DPR Lukas. Jadi jangan dibalik. Sama kalau untuk Romo ya, kalau untuk Romo Devanto, kalau konvercap itu kita kan banyak tamu dari luar. Ada DPD, ada dari cabang-cabang lain. Jadi memang kita harus lengkap nyebut, dia harus panjang. Jadi yang terhormat Pastor Kepala Paroki Meruya Romo Devanto Okarem selaku moderator dan penasehat rohaninya. Nah itu panjang lah kalau konvercap ya. Tapi kalau pelantikan kan hanya kita semua udah tahu dong. Kita kan semua dari paroki MKK kita udah tahu Romo Devanto tuh pastor paroki. Jadi nggak usah disebut aja yang terhormat moderator dan penasehat rohani Wanita Katolik RI DPC MKK Meruya Romo Yosef Arnoldus Devanto Okarem, gitu aja. Terima kasih korek. Ya jadi buat ranting-ranting yang lain juga gitu. Terus kalau nyebut Wanita Katolik itu RI-nya jangan ketinggalan ya. Jadi jangan hanya Wanita Katolik RI. Wanita Katolik. Itu aja. Karena iya sama kita itu nggak bisa bikin surat keluar ya, teman-teman ketua-ketua ranting yang baru. Jadi kalau butuh surat keluar untuk misalnya kunjungan ke gereja, ke Gua Maria atau kemana, tolong cepat-cepat kasih tahu Linda supaya Linda sekretaris cabang bisa minta ke paroki. Karena kita harus surat keluar tuh harus dari paroki bukan dari kita. Itu aja. Sekali lagi provisiat buat Uti dan kawan-kawan seluruh pengurusnya. Selamat bekerja, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nelly, terutama untuk koreksinya akan diingat. Ya, kita belajar sama-sama ya. Baiklah, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Wilayah Lukas, Bapak Mario Herbandi. Kepada Pak Mario, kami persilakan. Terima kasih Ibu Vero. Selamat siang Romo. Selamat siang Ibu Uti, Ibu Nelly Ponto ya. Ya, selamat siang Pak. Ya, kemudian Ibu Jorina, ya, Ibu Jorina yang pengurus lama, ya selamat siang.
Jadi saya juga tidak banyak-banyak ngomong. Saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru. Semoga juga melayani organisasi ini dengan sukacita, ya, seperti yang Romo katakan tadi. Nah, sehubungan dengan Ardas KAJ tahun 2022 sampai 2026. Nah, kita di sini juga diminta untuk saling melayani, saling peduli dan bersaksi, baik di dalam organisasi itu sendiri dan di dalam peran kita untuk ibu-ibu sekalian juga, ya. Jadi saling melayani, saling peduli. Nah, ini juga merupakan pesan dari KAJ yang kita harus laksanakan di dalam berorganisasi. Selamat untuk Ibu Uti dan terima kasih juga untuk Ibu Jorina Dewi yang sudah menjalani masa tugas 3 tahun lalu. 4 tahun, Pak. 4 tahun ya, 4 Ya. tahun lalu. Ya, terima kasih saya ucapkan. Sama-sama. Dan untuk kita yang hadir, semoga sehat-sehat selalu dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Mario. Nah, sekarang kita dengarkan kata sambutan pamungkas dari Romo Devanto, pendamping dan penasehat dari Wanita Katolik RI, cabang dan ranting Paroki Meruya, Gereja Maria Kusuma Karmel. Silakan Romo. Baik, terima kasih. Pertama, kami atas nama Dewan Pastoral Paroki Meruya, Gereja Maria Kusuma Karmel, mengucapkan selamat atas pengurus yang baru di masa bakti 2022-2025. Kedua, terima kasih juga atas Dewan Pengurus yang lama yang telah mengabdikan, memberikan diri untuk kemajuan organisasi di Ranting Lukas. Ketiga, sebagaimana saya senantiasa mengingatkan bahwa seperti kemarin, kita tidak boleh lepas dari pokok anggur, yakni Kristus sendiri. Nah, kalau pokok kita itu adalah di WKRI itu urutan-urutannya tentu sudah kita hafal, maka harus selalu berjalan seiring dengan apa yang telah menjadi ketentuan-ketentuan yang dijalani selama ini. Satu-satunya organisasi perempuan yang sungguh diakui negara itu adalah Wanita Katolik Republik Indonesia. Maka ini perlu disyukuri dan tugas kita ini menjaga, mempertahankan. Nah, itu berat. Tantangan pasti sana-sini akan datang. Namun saya yakin pengalaman bersama dengan saya di dalam 4 tahun ini berjalan bersama, yang sungguh saya rasakan kerjasama di dalam pelayanan untuk paroki, di mana ibu-ibu WKRI pun di segala sendi, 12 wilayah ini bertekad bulat untuk maju bersama dengan paroki, sehingga gerak pastoral kita itu terasa ada nadi yang sungguh menggerakkan sebuah persaudaraan dalam paroki. Maka harapan kami sebagai gembala, semua Romo, Dewan Pastoral Paroki, bahwa kerjasama ini, koordinasi ini senantiasa berjalan bagus ke depan untuk kemajuan paroki, keuskupan, dan WKRI tersendiri. Karena tanpa WKRI pun saya kira gerak langkah atau denyut nadi paroki ini pun mungkin tidak sehebat atau seperti yang sekarang. Karena dalam situasi yang
sulit ini pun umat dan teristimewa kita semua bergerak bersama-sama, itu ada hasil dan buktinya memang kita rasakan. Terakhir, kita memang akan tantangan, mungkin saya dulu sudah pernah jadi pengurus, kenapa lagi? Nah, memang itulah kita, irama kita seperti ini. Kadang ada jenuh, ada bosan, tetapi untuk mengatasi itu memang kita perlu mengambil hal-hal baru, inovasi. Nah, tidak usah membayangkan nanti program yang muluk-muluk. Tetapi tadi janji yang kedua dan yang ketiga tadi bagi saya menarik untuk menjadi suatu permenuan tersendiri, bahwa itu menjadi suatu inti dalam gerak pelayanan di PKRI Ranting Lukas dan juga untuk gerak ke paroki semua. Karena itu menjadi juga titik pesan KAJ di tahun 2022 ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan sekali lagi atas nama Pastoran, DPH, DPP, terima kasih atas kerjasama yang baik dari Dewan Pimpinan Cabang yang juga bersama-sama dengan gereja paroki dan Dewan Ranting semua, 12 wilayah ini. Mari kita berjalan bersama dengan sukacita, mewartakan kabar sukacita dengan penuh kasih, dengan senyum yang indah, sehingga tidak ada dusta di antara kita, tetapi ada cinta di antara kita. Profesiat, selamat, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Romo. Tibalah saatnya hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi foto bersama. Mohon kameranya dibuka, kita akan mengabadikan momen yang indah ini. Kepada Ibu Shirley, silakan diabadikan. Kita akan foto bersama, silakan Ibu-ibu. Sudah dibuka semua kameranya? Ya, kamera harus dibuka, ini peristiwa bersejarah. Jadi supaya nanti cucu-cucu kita lihat, oh ternyata oma saya jadi pengurus ya. Iya, Romo. Iya. Ayo kameranya silakan. Yuk yang manis. 2, 3. Itu yang duduk berdua-dua, tolong sebentar Marta sama Iing. Iingnya nggak kelihatan. Iingnya tolong di harus tolong maju kan, supaya bisa kelihatan. Lalu siapa lagi yang duduk berdua, tolong diingat dua-duanya kelihatan. 2, 3. Nah, sambil difoto nih, Romo, kan gereja mau diresmiin tanggal 26. Nanti kami warung buka nggak mau? Nantinya gitu. Nanti buka-buka, orang lapar juga pasti makan ya. Nanti buka, tenang aja. Tanya tenang, dulu mau biar rantingnya siap-siap nanti. Tenang. Yang penting sate kambing dijual. Yang penting kimtek ya mau. Gimana, sudah selesai fotonya? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ngomong makanan saya jadi lapar. Iya, benar mau udah Terima kasih banyak Romo. Dengan demikian, terima kasih banyak Romo ya. Warungnya balik lagi tuh ke depan jadinya. Karena yang di belakang kan udah jadi hanggar. Nanti warungnya balik lagi ke depan. Oh, ke depan lagi. Baik.